Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anak Natiga, NIM C1B11903. Jurusan Ilmu Kepala. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa materi mata kuliah birokrasi. Sebelumnya kita harus tahu apa itu birokrasi. Birokrasi merupakan suatu struktur tatanan dalam sebuah organisasi, bagan maupun pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar teratur. Seperti contohnya pada pemerintahan, sekolah, militer, dan lain-lain sebagainya. Dalam birokrasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, melaksanakan pelayanan publik. Yang kedua, pelaksana pembangunan yang profesional. Yang ketiga, berencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan. Yang keempat, alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik atau dan setelah itu kita masuk pada peran birokrasi. Peran birokrasi ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, sejalan dengan tujuan pemerintah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya suatu tujuan dari visi dan misi pemerintah dan negara. Yang ketiga, melayani masyarakat yang melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. Keempat, menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan lain-lain sebagainya. Birokrasi sering sekali dipandang negatif karena kinerja mereka cenderung menyusahkan masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai masyarakat sebagai organisasi yang boros, tidak efisien, dan tidak efektif. Masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Namun demikian, birokrasi tetap dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Birokrasi mempunyai kewajiban melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai prioritas yang setelah itu kita masuk pada apa itu dengan government dan apa bedanya dengan governance. Dalam government dianggap pemerintah adalah pemain penting dalam pengambilan keputusan dan pengambilan masalah publik karena pemerintah memiliki yang pertama birokrasi, yang kedua anggaran, yang ketiga infrastruktur, yang keempat kewenangan, dan yang kelima kerangka. Dalam government, kata kunci adalah memerintah. Pemerintah agar anggaran digunakan menyelesaikan masalah-masalah. Pemerintah birokrasi agar bekerja menyelesaikan masalah-masalah. Pemerintah menggunakan kewenangan untuk memastikan agar pengambilan keputusan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sedangkan konsep governance menekankan pada proses. Masalah-masalah publik adalah masalah semua orang. Karena itu, penyelesaian masalah-masalah publik tidak bisa diselesaikan dengan memerintah, tetapi penyelesaian masalah-masalah publik melalui proses tata kelola. Siapa yang terlibat dalam governance? Dalam konsep governance, setiap aktor yang berkepentingan tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pemerintah hanya menjadi salah satu aktor di dalamnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana governance digunakan sebagai konsep yang ideal? Yang pertama, effective governance, di mana ini berbicara tentang bagaimana tata kelola pemerintahan yang diarahkan untuk menciptakan tujuan kesejahteraan dan pengambilan keputusan yang demokratis.
Ini bisa dilakukan beberapa hal. Yang pertama, menegakkan administrasi birokrasi yang melayani publik. Yang kedua, menegakkan integritas dan proses yang bebas korupsi. Dan yang ketiga, adanya keterwakilan yang demokratis. Yang kedua, good governance, di mana elemen pokok pada good governance adalah partisipasi, transparan, dan akuntabilitas. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana governance dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai masyarakat harus menjadi salah satu yang ikut dalam berpartisipasi dalam perbaiki governance, di mana kita sebagai masyarakat harus melakukan sesuatu hal untuk memperbaiki pelayanan dengan cara demokrasi, penyampaian aspirasi, dan kritik, dan lain-lain. Demikian paparan materi dari saya dari mata kuliah birokrasi. Saya ucapkan